Saya ulangi lagi nggih, ngapunten tadi ada sedikit kendala. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Yang saya hormati Kepala LKP Mandiri Independent Center, Bapak Muklis, dan staf tim. Yang saya hormati seluruh anggota webinar pada malam hari ini. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT sehingga kita semua di malam hari ini masih diberi kesehatan dan kesempatan. Tak lupa sholawat dan salam haturkan kepada baginda Muhammad SAW. Semoga di hari akhir nanti kita semua dapat syafaat dari beliau. Amin. Baik, terima kasih ngapunten. Sebelumnya ada sedikit kendala jaringan di HP saya. Baik, perkenalan, nama saya Muhammad Samsul Hadi, bisa dipanggil Sam. Jadi izinkan saya untuk sharing sedikit terkait startup bisnis terkait UMKM. Langsung saja, baik, slide kedua. Next. Jadi UMKM ya, usaha mikro kecil menengah. Nah, jadi mungkin dari teman-teman semua ada yang baru mulai atau ada yang sudah mulai. Nah, bagi yang baru mulai, ya ini tentukanlah mau usaha mikro kecil menengah itu, mau usahanya itu berupa produk atau jasa. Jadi mau bikin produk atau mau bikin jasa. Jadi ada dua pilihan ya, dua opsi, mau produk ataupun jasa. Oke, next. Nah, kalau di sektor agribisnis, yaitu ada pertanian, peternakan sama perikanan. Nah, untuk agribisnis sendiri itu ada pertanian secara modern yaitu hidroponik atau secara konvensional. Ini kamera saya terlihat apa enggak ya? Lihat Mas, Apa? terlihat slide-nya. Terlihat. Oke. Terus selanjutnya, next. Nah, selanjutnya ada sektor agribisnis selanjutnya, yaitu di sektor peternakan sama perikanan. Nah, bagi teman-teman yang pengen ke sektor agribisnis, teman-teman bisa milih ya, baik itu pertanian, peternakan maupun perikanan. Nah, sektornya itu banyak banget, baik itu pertanian sektor pangan juga banyak, hortikultura juga banyak, untuk peternakan juga sama ya, baik itu sapi, ayam, dan sebagainya juga banyak, perikanan juga sama, lele, gurame, dan sebagainya. Kalau yang kami kembangkan di sini untuk sektor pertaniannya, kita itu ada budidaya jamur tiram, terus ada budidaya konvensional, hortikultura, ada budidaya hidroponik. Terus untuk peternakan kita ada breeding domba. Terus untuk perikanan kita ada budidaya ikan lele. Lanjut. Nah, jadi ini akan saya bagi 3 untuk webinar kali ini. Yang pertama adalah saya membahas terkait isu-isu UMKM agribisnis yang pertama. Yang kedua nanti saya akan membahas secara umum UMKM secara umum, dan nanti akan saya utarakan bagaimana sih mencari strategi yang terbaik untuk memulai UMKM. Jadi isu sekarang ya, di isu agribisnis ini kita ini menurut sensus pada tahun 2023 itu ada sekitar 20 juta petani. Nah, tapi untuk
petani milenial itu sendiri dari usia 19 sampai 39 tahun itu hanya 6,18 juta orang atau sekitar 21,93% dari total petani. Nah, ini ke depannya sektor pertanian ini atau sektor pangan ini tidak akan ada matinya. Makanya kita butuh teman-teman yang emang support, peduli pada sektor ini untuk tumbuh dan berkembang di sektor tersebut. Jadi harapannya kita bisa menumbuhkan pionir-pionir petani milenial ke depannya. Lanjut, Mas. Oke. Itu adalah tadi ya bagan surveinya ada komposisi petani berdasarkan umur. Jadi ada di umur 15 sampai 24 itu hanya sekitar 1,24% saja. Jadi harapannya ayo karena sektor ini emang sektor yang tidak akan punah meskipun mungkin teknologi semakin canggih, tapi semua itu juga butuh asupan daripada sektor pertanian atau sektor pangan. Lanjut. Nah, ini ada beberapa sektor. Kalau di pertanian ada terkait hortikultura, pangan, pertanian, perikanan, ataupun ada jasa terkait pertanian itu sendiri. Lanjut. Ini isu yang sedang digadang-gadang Bapak Presiden, yaitu masalah pangan. Seperti kata Bung Karno ya, masalah pangan adalah masalah hidup dan matinya suatu bangsa. Jadi sangat penting bagi negara Indonesia yang negara agraris ini, jangan sampai harga pangan atau pangan itu sangat susah didapatkan. Padahal ini adalah negara agraris negara kita. Oke, lanjut. Nah, bagi teman-teman yang akan memulai menjalankan sebuah usaha atau UMKM-nya, nah, saya punya tips nih. Yang pertama, tentukan usaha apa yang akan ditentukan. Tadi ya, boleh sesuai hobi, boleh sesuai keinginan, atau mungkin ada teman yang sukses nih. Nah, itu bisa join. Seperti apa sih? Seperti usahanya. Ya, tadi ada pilihan 2 opsi, mau membuat sebuah produk atau fokus dengan jasa. Kalau dengan jasa teman-teman harus punya skill-nya. Terus lihat peluang, kira-kira peluangnya ada profit apa enggak, terus yang pasti sebuah usaha itu harus menghasilkan profit ya, kalau nggak profit ya terus ngapain kita usahakan, seperti itu. Terus jangan lupa kembangkan jaringan atau mitra. Dengan kita punya jaringan atau mitra ini mempermudah kita dalam menjalankan sebuah usaha nantinya. Jadi atau ketika teman-teman baru awal memulai usaha masih bingung, tapi teman-teman punya mitra yang sudah jelas, sudah berjalan, lah itu nanti kalau teman-teman bisa join di situ malah lebih enak. Jadi nanti sebagai mentor, sebagai fasilitator, sebagai tempat bertanya lah nanti fungsi jaringan dan mitra itu seperti itu. Atau mungkin jaringan ini sendiri ya bisa jadi menjadi supplier pada permasalahan di bidang pemasaran. Terus yang keempat adalah lakukan observasi atau riset. Yang kelima, hitung semua kebutuhan yang dibutuhkan, baik itu modal pokok maupun aset. Terus kerjakan, setelah dikerjakan baru dievaluasi. Itu yang terpenting ya, dikerjakan dulu, setelah dikerjakan nanti ketemu titik poin mana yang harus dievaluasi. Lanjut. Nah, kalau bisa kolaborasi itu lebih enak. Jadi ada temennya, ada tempat inspirasi untuk support, untuk saling percaya, atau mungkin modalnya masih masih minim nih. Ya, dengan kolaborasi ini mungkin ada tambahan modal untuk nantinya menjalankan sebuah usaha. Lanjut.
Ya, sekarang kita membahas poin terkait UMKM. Jadi UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro, kecil, atau menengah. Nah, kira-kira nih teman-teman sudah masuk dalam kategori mana? Baru mulai, atau masih mikro, atau kecil, atau menengah? Nah, nanti dipertanyakan kepada teman-teman sendiri nih, saya sudah posisinya di posisi mana? Usaha mikro, kecil, atau menengah? Lanjut. Nah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, UMKM didefinisikan berdasarkan dua kriteria, yaitu jumlah aset dan omset penjualan tahunan. Jadi UMKM ini ketika dikatakan mikro, kecil, atau menengah itu berdasarkan jumlah aset dan jumlah omset. Next. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat ya, ketika usaha mikro itu asetnya itu maksimal 50 juta, sedangkan omsetnya itu adalah 300 juta. Itu ketika usahanya mikro. Nah, kalau usahanya kecil, asetnya itu lebih dari 50 juta sampai 500 juta dan omsetnya itu maksimal di angka 300 juta. Usaha menengah, asetnya itu 500 juta sampai 10 miliar, sedangkan omsetnya 2,5 sampai 50 miliar. Nah, kira-kira teman-teman sudah masuk di kelas mana nih UMKM-nya? Masih mikro, kecil, atau sudah menengah? Nah, itu tergantung aset sama omsetnya. Lanjut. Next. Nah, setelah kualifikasi berdasarkan aset dan omset, nah, ini ada kualifikasi usaha dilihat dari jumlah tenaga kerjanya. Jika usaha teman-teman kecil dan mikro itu tenaga kerjanya 1 sampai 4 orang. Ketika usaha menengah itu 20 sampai 99 orang. Usaha besar itu di atas 99 orang. Lanjut. Nah, ini salah satu yang terpenting juga bagi teman-teman pelaku UMKM, yaitu adalah jenis legalitas usaha UMKM. Oke, bisa di next. Nah, jenis legalitas usaha UMKM itu dibagi jadi dua, yaitu izin administrasi dan izin edar. Yang pertama, izin administrasi adalah NPWP, nomor pokok wajib pajak pribadi. Terus NIB, nomor induk usaha. Ini NPWP sama NIB ini bisa diakses secara gratis dan secara online. Ada IUMKA, izin usaha mikro kecil. Ada HKI, izin merek. Ketika teman-teman sudah punya merek, ya nanti dipatenkan mereknya biar ada legalitas tersendiri seperti itu. Ada SIUP, surat izin usaha perdagangan. Terus untuk izin edar itu kalau ini kalau yang agak ribet ini di bagian makanan ya, yaitu ada PIRT, ada halal, ada BPOM. Kalau emang UMKM kalau produksi makanan itu emang agak sedikit ribet ya, banyak persyaratannya untuk izin edarnya. Lanjut. Nah, manfaat adanya legalitas UMKM, yang pertama itu sebagai perlindungan hukum, yang kedua mendapatkan kepercayaan pelanggan, yang ketiga kemudahan mendapatkan kerjasama atau kolaborasi, yang keempat mendapatkan bantuan
bantuan dari pemerintah. Nah, ini seringkali ketika ada perkumpulan nggak setiap tingkat kecamatan maupun kabupaten, terkait peran UMKM, yang pertama, UMKM itu memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara untuk kontribusi yang signifikan terhadap produk domestik. Ya, jadi UMKM ini berangkatnya dari bawah ya, bisa memanfaatkan limbah, bisa apa mengangkat isu-isu yang dari bawah yang ada di sekitar. Terus selain itu UMKM juga berperan dalam pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, ikut serta dalam mengembangkan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, dan terakhir menciptakan pasar baru dan memunculkan inovasi. Untuk admin bisa di next. Tadi yang peran UMKM tadi. Selanjutnya nah ini ada analisis SWOT. Next lagi di analisis SWOT. Ya. Jadi ini adalah analisa SWOT untuk nantinya metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal maupun internal untuk suatu tujuan bisnis. Jadi nanti kita coba peta-petakan dengan kerangka-kerangka yang sudah disediakan dengan analisis SWOT. Itu. Next. Nah, analisis SWOT ini adalah singkatan dari 4 elemen ya. Yang pertama adalah strength, yaitu kekuatan. Weakness adalah kelemahan. Opportunities artinya kesempatan. Dan threats adalah ancaman. Jadi SWOT itu singkatan strength, weakness, opportunities, dan threats. Yang berarti kekuatan, kelemahan, kesempatan atau peluang, serta ancaman. Lanjut. Tujuan analisis SWOT. Yang pertama, memudahkan pemetaan faktor-faktor penting. Yang kedua, memprediksi berbagai masalah yang mungkin akan timbul nantinya. Yang ketiga, mengetahui posisi perusahaan di tengah pusaran persaingan. Yang keempat, memberikan kesempatan untuk perusahaan berkembang lebih pesat. Yang kelima, memudahkan pengambilan keputusan. Next. Ini manfaat analisis SWOT untuk membantu pebisnis atau pengusaha dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan rangkaian tahapan bisnis secara tersusun dan sistematis mulai pengetahuan dasar. Lanjut. Nah, langkah-langkah dalam melakukan analisis SWOT yang pertama teman-teman harus lakukan adalah kumpulkan data dan informasi. Yang kedua, identifikasi kekuatan dan kelemahan. Pastinya kita punya kekuatan, tapi juga punya kelemahan. Jadi impossible kita nggak punya kelemahan. Yang ketiga adalah analisis peluang. Nah, kira-kira peluangnya apa, terus ada ancaman apa yang mungkin atau sudah dirasa ditimbul sekarang. Terus gabungkan semua temuan tersebut. Yang kelima, cari sebuah solusi. Lanjut. Nah, penerapan strategi berdasarkan analisis SWOT adalah
memaksimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang, dan menghadapi ancaman. Itu adalah penerapan strategi analisis SWOT. Next. Nah, nanti teman-teman bisa bikin contoh kerangkanya seperti ini. Ada 6 kolom. Ya. Di sektor kekuatan dan peluang itu adalah membantu teman-teman dalam mencapai sebuah tujuan. Untuk yang weakness sama threats atau kelemahan ataupun ancaman itu adalah menghambat teman-teman dalam mencapai sebuah tujuan. Nah, kekuatan dan kelemahan itu adalah faktor yang datang dari dalam. Jadi tidak mungkin orang lain uh, uh, tidak mungkin kita mencari kelemahan dalam diri orang lain, tapi cari dalam diri kita sendiri. Terus untuk opportunities, peluang atau ancaman itu datangnya dari luar. Jadi misal pesaing, misal apa itu dari luar ya, terkait ancaman dan peluang. Meskipun mungkin usahanya sama, misal sih usaha yang banyak sekarang, misal es teh Jumbo, meskipun usahanya sama es teh Jumbo, tapi harus punya trik atau inovasi yang menjadi pembeda supaya menarik punya pelanggan tersendiri. Mungkin dari segi rasa, dari segi tampilan booth, atau mungkin dari segi branding seperti itu. Jadi ingat teman-teman kalau pengen menganalisa sebuah usaha, baik itu yang sudah jalan maupun yang akan dijalankan, teman-teman bisa menggunakan contoh kerangka analisis SWOT ini. Kerangka yang paling sederhana yang bisa kita cari kekuatannya apa, kelemahannya kita apa, peluangnya apa, ancamannya itu apa. Jadi nanti kita bisa peta-petakan. Nah dari sini nanti faktor yang menghambat itu kira-kira apa, nanti kita coba cari solusi seperti itu. Next. Nah, saran saya untuk UMKM yang pertama, manajemen usaha dengan baik. Nah, biasanya teman-teman UMKM ini hanya fokus produksi. Nah, hitung-hitungannya itu tidak tahu, misal harga pokok produksinya itu berapa. Jadi nanti ketemu harga jualnya berapa, presentasi profit yang ingin dihasilkan itu berapa. Lah itu perlu dihitung terlebih dahulu. Jangan asal jual tanpa menghitung daripada analisisnya. Terus punya planning dan target. Misal nih kalau teman-teman punya planning misal 1 hari ini laku 100 ya, bagaimana upaya tersebut untuk agar target tersebut bisa tercapai. Yang ketiga, jangan takut untuk kolaborasi atau bertanya kepada baik itu mitra kita maupun mungkin pesaing. Mungkin bisa tanya nih, jadi jangan takut. Terus meskipun usahanya sama, ya ini bisa membuat inovasi atau hal baru yang sekiranya pesaing kita belum lakukan. Yang selanjutnya bisa bangun jaringan atau networking. Terus selanjutnya bisa memanfaatkan digitalisasi. Nah, ini dengan digital kita bisa menjangkau aspek pasar lebih luas lagi. Yang terakhir, teman-teman harus punya legalitas untuk support tadi, izin dan lain sebagainya. Next. Nah, ini sudah masuk sesi terakhir ya. Jadi kita di sini MEC cabang Sragen, program studinya manajemen agribisnis. Pelatihannya 1 tahun. Barangkali ada teman-teman yang khususnya teman-teman yatim yang lepas SMA yang mau minat join, monggo saya persilakan. Atau mungkin yang teman-teman bisa share ke teman-teman yang lain yang barangkali membutuhkan. Next. Nah, di sini itu kita nanti akan belajar apa sih banyak ya terkait dasar agribisnis dan kewirausahaan, komunikasi bisnis dan inovasi, budidaya ikan lele, budidaya tanaman hortikultura, hidroponik, jamur tiram, digital marketing, ada belajar manajemen itu sendiri dan Microsoft Office untuk support pelaporan
dan lain sebagainya. Baik, next. Ya, untuk yang terakhir, saya mengutip kata dari Bung Karno, jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu untuk mewujudkannya. Nah, itu adalah beberapa kata motivasi dari Bung Karno yang saya kutip. Terima kasih. Mungkin itu sedikit sharing dari saya. Jika ada teman-teman yang masih bingung atau berkenan bertanya, monggo saya persilakan dan saya kembalikan kepada moderator.